Halo semua, perkenalkan nama saya Alicia Saragi, biasa dipanggil Cia, Fakultas Psikologi di Universitas Mercu Buana. Namaku Nadia Tusada, biasa dipanggil Nama Nadia. saya Matrian Fajar, saya mahasiswa Universitas Mercu Buana, jurusan Teknik Sipil Angkatan 2020. Nama saya Deborah Agnesia Tolo, Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan Akuntansi, semester 6 Mercu Buana. Saya panggil Lydia, biasa dipanggil Fanny. Saya berkuliah di Universitas Mercu Buana, jurusan Psikologi. Saya Nadia Syifra Salsabila dari Fakultas Psikologi semester 2 Universitas Mercu Buana. Teman-teman tahu nggak hak-hak dan kewajiban warga negara apa aja? Yuk kita bahas bareng-bareng. Tapi sebelum itu kita juga harus tahu nih definisi dari hak dan kewajiban itu. Sini aku kasih tahu ya. Setiap warga negara memiliki hak yang wajib dimiliki dan tidak bisa dihilangkan. Warga negara juga memiliki kewajiban yang wajib dijalankan serta dipenuhi. Pada dasarnya, hak dan kewajiban tersebut merupakan wujud hubungan warga negara dengan negara, umumnya berupa peranan atau role. Hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan, karena dalam proses pengamalannya, kedua hal ini akan berjalan bersamaan. Saat ini terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Warga negara merupakan orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara, dan setiap warga negara mempunyai kebebasan dan kewenangan untuk menentukan asas kewarganegaraan seseorang. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, hak dan kewajiban negara diatur dalam pasal 27 hingga pasal 34. Oke, sekarang kita bahas tentang pengertian dari hak. Ada beberapa pengertian hak menurut para ahli. Antara lain, yang pertama, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah suatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu dan menerima sesuatu. Kemudian yang kedua, menurut Profesor Dr. Notonegoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain maupun dipaksa. Yang ketiga, menurut Profesor R.M.T. Sukamto Notonegoro mengemukakan pandangannya tentang pengertian hak, bahwa hak adalah kewenangan ketika seseorang diberi wewenang untuk menerima atau melakukan sesuatu yang diinginkan dan diperoleh atau harus dilakukannya. Selanjutnya, kita bahas pengertian dari kewajiban. Pengertian dari kewajiban juga ada menurut beberapa para ahli. Antara lain, kewajiban adalah sebuah tindakan yang harus dikerjakan seseorang. Setiap tindakannya tersebut merupakan bentuk dari rasa penuh tanggung jawab dalam sebuah peraturan hukum atau moral. Yang kedua, menurut Profesor R.M.T. Sukamto Notonegoro mengungkapkan bahwa kewajiban adalah suatu hal yang harus dikerjakan oleh pihak-pihak tertentu dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan prinsip yang bisa dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, menurut Fredrik Pollock mengatakan bahwa kewajiban sama dengan sebuah tugas dan dalam pengertian hukum. Kewajiban adalah sesuatu hal yang bisa mengikat dua orang atau lebih secara hukum. Selanjutnya, perbedaan antara hak dan kewajiban. Pertama, berdasarkan pengertiannya, dapat diketahui bahwa hak dan kewajiban didapatkan dengan cara yang berbeda. Waktu kita mendapatkan hak dan kewajiban pun tidaklah sama. Hak didapatkan sejak lahir hingga akhir hidup, sedangkan kewajiban biasanya kita dapatkan setelah memiliki tugas pada jenjang tertentu. Kedua, berdasarkan fungsinya. Hak berfungsi untuk dimiliki atau didapatkan oleh semua individu, sedangkan kewajiban berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab seorang individu dan mereka harus memenuhinya untuk mendapatkan hak mereka. Ketiga, berdasarkan tujuannya. Hak dituju untuk diri sendiri, sedangkan kewajiban ditujukan untuk diri sendiri dan sebagian besar ditunjukkan untuk orang lain. Keempat, berdasarkan hubungan terhadap masyarakat. Hak merupakan hal yang individu dan didapatkan dari lingkungannya, sedangkan kewajiban merupakan hal yang individu dan dilakukan untuk lingkungannya. Kelima,
berdasarkan ketetapannya. Hak berpotensi untuk dipertahankan atau bahkan ditantang oleh pengadilan yang menanganinya. Sedangkan kewajiban, seorang warga negara tidak ditantang oleh pengadilan yang menanganinya. Keenam, berdasarkan landasannya. Hak berlandaskan pada semua hak yang diberikan kepada seorang individu, sedangkan kewajiban berlandaskan pada kinerja seseorang individu dalam melaksanakan serta memenuhi tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya, ada 3 macam hak dan kewajiban. Pertama, kami akan membahas hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Pancasila. Pancasila pertama yaitu berhak memeluk agama dan kepercayaan sesuai pilihan dan keyakinan masing-masing, berhak beribadah sesuai agama dan kepercayaan yang dipilih, wajib memberikan orang lain kebebasan dalam memilih agama dan kepercayaannya, wajib memberikan kebebasan orang lain untuk beribadah, dan wajib menghormati kepercayaan agama lain. Pancasila kedua yaitu berhak mendapatkan keadilan di mata hukum, berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan diperlakukan secara adil di masyarakat, wajib bersikap adil dan membela kebenaran, dan wajib menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan tenggang rasa. Pancasila ketiga yaitu berhak ikut serta dalam bela negara, berhak untuk menjadi abdi negara, wajib memupuk persatuan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika, dan wajib menghargai dan menghormati segala perbedaan yang ada di Indonesia. Pancasila keempat yaitu berhak mengeluarkan pendapat, berhak mengikuti pemilihan umum jika sudah memenuhi syarat, wajib menghargai pendapat dan masukan orang lain, wajib menghormati hasil keputusan yang sudah diambil dalam musyawarah. Pancasila kelima yaitu berhak mendapatkan pengayoman dari orang lain dan pemerintah, berhak mendapatkan kesejahteraan di berbagai hal, wajib mengikuti kegiatan gotong royong di masyarakat, dan wajib mengikuti kegiatan negara dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban warga negara menurut konstitusi. Hak warga negara menurut konstitusi. Yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Itu terdapat pada pasal 27 ayat 2. Yang kedua, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum. Pada pasal 28D ayat 1. Yang ketiga, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pada pasal 28B ayat 1. Yang keempat, hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya untuk kesejahteraan hidup manusia. Pada pasal 28C ayat 1. Yang kelima, hak untuk mempunyai milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, dan hak untuk tidak diperbudak. Pada pasal 28I ayat 1. Selanjutnya, kewajiban warga negara menurut konstitusi. Berikut beberapa kewajiban warga negara menurut konstitusi. Yang pertama, wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pada pasal 27 ayat 1 yang bunyinya, setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Pada pasal 27 ayat 3, yang bunyinya, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pada pasal 28J ayat 1, yang bunyinya, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang keempat, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pada pasal 30 ayat 1, yang bunyinya,
Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kelima, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang pada pasal 28J ayat 2, yang bunyinya, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Hak dan kewajiban telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 26, 27, 28, dan 30. Antara lain, yang pertama pasal 26. Pasal 26 ayat 1 yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pasal 26 ayat 2. Syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Yang kedua, pasal 27. Pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pasal 27 ayat 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga, pasal 28. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Yang keempat, pasal 30. Pasal 30 ayat 1, hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Pasal 30 ayat 2. Menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Poin selanjutnya yaitu kasus hak dan kewajiban warga negara. Pada poin A, terdapat kasus pelanggaran hak warga negara yang diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Misalnya, masih terjadi kasus salah tangkap. Perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan masih terjadi. B. Kasus pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Membuang sampah sembarangan. 2. Melanggar aturan berlalu lintas, misalnya tidak memakai helm, mengemudi, tetapi tidak mempunyai surat izin mengemudi, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, tetapi tidak membawa surat tanda nomor kendaraan atau STNK, dan sebagainya. 3. Merusak fasilitas negara, misalnya mencoret-coret bangunan milik umum, merusak jaringan telepon. 4. Tidak membayar pajak kepada negara, seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, retribusi parkir, dan sebagainya. 5. Tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, misalnya mangkir dari kegiatan Siskamling. 6. Pengingkaran kewajiban untuk membela negara dalam bentuk terlibat tawuran dan merusak fasilitas umum. 7. Pengingkaran kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain dengan melakukan bullying, penipuan, pemerkosaan, pembunuhan, perampokan, dan lain-lain. 8. Pengingkaran kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dengan tidak membayar pajak pada waktunya, atau bahkan tidak membayar pajak, tidak mengikuti aturan sekolah, melakukan aksi terorisme, melakukan kekerasan berbau sara, merusak lingkungan, korupsi, dan lain-lain. Jadi, kesimpulan yang kita dapat dari pembahasan tadi adalah poin pertama, hak. Hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan. Hak pada umumnya didapat dengan cara diperjuangkan melalui pertanggungjawaban atas kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat, dengan kata lain, memberikan atau melakukan apa yang harus kita lakukan demi kemajuan bangsa ke arah yang lebih baik. Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sehingga dalam praktiknya di kehidupan sehari-hari harus dijalankan secara seimbang.